Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Isnaini Afifah. Saya Riza Nadia dan teman kami Rifki. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hidrosefalus. Hidrosefalus adalah suatu keadaan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan cerebrospinal dengan tekanan intrakranial yang meninggi sehingga terdapat pelebaran ruang tempat mengalirnya. Manifestasi klinis: pembesaran kepala, tekanan intrakranial meningkat dengan gejala muntah, nyeri kepala, edema, papil. Bola mata terdorong ke bawah oleh tekanan dan penipisan tulang supraorbital dan gangguan kesadaran kejang, gangguan sensorik, penurunan dan hilangnya kemampuan aktivitas, perubahan pupil dilatasi, penurunan kemampuan berpikir. Etiologi: kelainan kongenital, stenosis aqueductus sylvi, anomali pembuluh darah, spinobifida dan craniobifida, sindrom Dandy Walker. Kedua, infeksi, mengakibatkan perlekatan menigen atau selaput otak sehingga terjadi obliterasi ruang subarachnoid, misalnya meningitis. Trauma, seperti pada pembedahan sebelum dan sesudah lahir dalam otak, dapat menyebabkan fibrosis eptomenigen pada daerah basal otak. Di samping organisasi daerah itu sendiri mengakibatkan terjadinya sumbatan yang mengganggu aliran CSF. Neoplasma. Terjadinya hidrosefalus di sini oleh karena obstruksi mekanis yang dapat terjadi di setiap aliran CS. Degeneratif, distositosis X, intrakontinentia pigmenti dan penyakit Cabral. Gangguan vaskular. 1. Dilatasi sinus dular, trombosit sinus venosus, malformasi galeni, ekstrasi A basilaris, arteriovenous malformasi. Patofisiologi: produksi CSS normal adalah 125 cc per hari. Produksi CSS terutama tergantung pada transporal selsan, terutama natrium melintasi membran epitel khusus dari plexus choroideus ke dalam rongga ventrikel. Air secara pasif mengikuti untuk memudahkan keseimbangan osmotik. Hasilnya adalah masuknya cairan ke dalam ventrikel otak. Cairan berselulasi lewat aqueductus sylvi dan ventrikel keempat, masuk ke dalam ruang subarachnoid melalui foramina luceca dan Magendie. Kemudian diabsorpsi ke dalam sirkulasi vena dari ruang subarachnoid yang meliputi otak. Sejumlah tertentu medula spinalis dan lapisan ependim yang melapisi ventrikel. Penata laksanaan terapi medikamentosa, yaitu tanpa memerlukan tindakan operasi. Pada keadaan akut dapat diberikan manitol, diuretikan, dan kortikosteroid dapat diberikan meskipun hasilnya kurang memuaskan. Tindakan operasi melakukan upaya menghubung ventrikulus otak dengan rongga peritoneal yang disebut ventriculoperitoneal shoot. Setiap tindakan pemirauan shooting memerlukan pemantauan yang berkesinambungan oleh dokter spesialis bedah saraf. Pemeriksaan penunjang. 1. Ronsen foto kepala. Dengan prosedur ini dapat diketahui: 1. Hidrosefalus tipe kongenital atau infantil. Ukuran kepala, adanya pelebaran sutura. 2. Hidrosefalus tipe juvenil. Oleh karena sutura telah menutup, maka dari foto ronsen kepala diharapkan adanya gambaran kenaikan tekanan intrakranial. Kedua, transimulasi. Pemeriksaan ini dilakukan dalam ruangan yang gelap setelah pemeriksaan beradaptasi selama 3 menit. Alat yang dipakai lampu senter yang dilengkapi dengan adaptor. 3. Lingkar kepala. Diagnosis hidrosefalus pada bayi dapat dicurigai jika penambahan lingkaran kepala melampaui 1 atau lebih garis-garis kisi pada chart atau jarak antara 2 garis kisi 1 cm dalam kurun waktu 2-4 minggu. Ventikulografi, yaitu dengan memasukkan kontras berupa O2 murni atau kontras lainnya dengan alat tertentu menembus melalui fontanella arterior langsung masuk ke dalam ventrikel. Setelah kontras masuk langsung difoto, maka akan terlihat kontras pengisi ruang ventrikel yang melebar. Ventrikulografi ini sangat sulit dan mempunyai resiko yang tinggi. Ultrasonografi dengan USG diharapkan dapat menunjukkan sistem ventrikel yang melebar.
Pendapat lain menyatakan pemeriksaan USG dapat menderita hidrosefalus ternyata tidak mempunyai nilai di dalam menentukan keadaan sistem ventrikal. Hal ini disebabkan oleh karena USG tidak dapat menggambarkan anatomi sistem ventrikel secara jelas. CT scan kepala. Pada hidrosefalus obstruksi, CT scan sering menunjukkan adanya pelebaran diri ventrikel lateralaris. Pada hidrosefalus komunikasi, gambaran CT scan menunjukkan dilatasi ringan dari semua sistem ventrikel. Terakhir, MRI, magnetic resonance imaging, untuk mengetahui kondisi patologis otak dan madula spinalis dengan menggunakan teknik scanning dengan kekuatan magnet untuk membuat bayangan struktur tubuh. Ini adalah gambarnya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.